Pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum Padang Sumatera Barat menduga kuat bahwa kematian korban Afif Maulana karena penyiksaan. Lalu apa saja bukti-bukti yang dimiliki LBH Padang? Kami ajak Anda berdialog bersama Direktur LBH Padang, sudah ada Indira Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Indira. Selamat siang, Mbak. Ya, Bu Indira, bukti-bukti apa saja yang sampai dengan saat ini telah dikumpulkan, Bu Indira? Jadi kami memang ketika dapat kasus ini kami mengidentifikasi apakah benar ada tindak penyiksaan itu begitu diduga kuat. Jadi kami juga mencari selain kemudian mendokumentasikan situasi lebam-lebam di tubuh korban bersama keluarga dan juga menemukan mereka-mereka yang diduga juga mendapatkan penyiksaan anak-anak temannya Afif. Yang mereka tidak saling kenal dengan Afif sebenarnya begitu. Jadi ketika kami memperlihatkan foto yang bersangkutan almarhum, barulah mereka mengetahui ya dia ada di saat itu. Nah, kami menemukan satu tentu saja karena di tubuh mereka ada tanda-tanda kekerasan baik almarhum dan teman-temannya, dan kami juga bertemu dengan mereka dan mereka juga mengungkapkan ada kekerasan di kepala juga yang waktu itu sudah cukup menghilang ya, karena kami kan datangnya waktu itu sudah ada jarak waktu. Dan kemudian kami juga mengidentifikasi informasi dari mereka termasuk saksi A. Jadi sebelum saksi A memberikan keterangan di polisi, kami sempat bertemu dan kemudian kami mencatat keterangannya, dan keterangannya terakhir kali dia mengatakan dia jatuh dari motor, ada pembicaraan dengan korban. Dan kemudian soal akan lari dan melompat, dan kemudian terakhir kali dia dibekuk dan melihat korban waktu itu di kerumun itu. Keterangan saksi kami, saksi A, dan kemudian keterangan saksi itu berubah dan kami tidak bisa lagi mengkomunikasikan, mengakses saksi A begitu. Saksi A ini kami tahu adalah anak yatim piatu, dan kemudian dan tentu saja kami juga menjaga saksi-saksi lainnya agar kemudian memang terproteksi dengan baik untuk memberikan keterangan. Dan memang yang kami lihat ada trauma juga di anak-anak itu terkait situasi ini begitu. Satu, trauma karena mereka mendapatkan kekerasan, tentu saja trauma ada korban jiwa dalam atas peristiwa ini. Mereka mengungkapkan, hampir semua mereka mengungkapkan kepada kami ketika mereka akan dilepaskan di Polda Sumbar. Banyak polisi bilang ada ancaman yang mereka katakan kalau kasus ini viral kalian akan diproses begitu, dan itu yang menjadi ketakutan bagi mereka, bagi anak-anak ini. Dan saat ini sebenarnya kami cukup awalnya ingin mempercayai proses hukum itu ada di lingkungan jajaran Kepolisian Sumatera Barat, tetapi ketika rilis kemarin Kapolda Sumber mengatakan bahwa ada dugaan trial by the press, lalu kemudian akan mencari pelaku yang memviralkan. Di situ kami menjadi tidak percaya dan kecurigaan kami semakin menguat atas apa yang terjadi ini, ada permasalahan serius di kasus ini. Karena memang situasinya kami sangat sadar bahwa dalam pengalaman LBH Padang tidak gampang mengungkap kasus penyiksaan di dalam hukum kita sendiri, apalagi pelakunya adalah polisi. Apabila dari LBH sendiri tidak membencarai, dari apa langkah hukum selanjutnya yang akan diambil oleh LBH Padang sendiri? Kami sebenarnya saat ini sedang menyiapkan laporan khusus untuk kasus ini, dan kami berinisiatif sebagai organisasi hak asasi manusia akan melaporkan dugaan penyiksaan terhadap kawan-kawan lainnya yang sudah kami identifikasi, dan ini sudah kami siapkan, dan kemungkinan sebenarnya hari ini mau kami laporkan ke Propam Polda Sumbar, tapi kami belum ada beberapa hal teknis yang harus kami selesaikan, dan kemungkinan besok kami akan datang ke Polda Sumbar, apakah ke Propam atau SPKT terkait dugaan penyiksaan terhadap anak-anak lainnya begitu. Kami ingin membuktikan bahwa Polda Sumbar sangat yakin situasi malam itu sesuai prosedur, tapi melihat fakta-fakta yang kami temukan tidak sesuai prosedur karena ada tanda-tanda kekerasan di tubuh anak AM dan juga anak-anak lainnya. Kami hanya setia kepada fakta, dan kami juga meminta Kapolda setia kepada fakta itu. Baik.
Terima kasih Bu Indira Suryani atas waktunya bersama kami selaku Direktur LBH Padang.